Kali ini gua akan ajak kalian untuk lihat rumah dengan desain industrialis dan cicilannya itu masih di bawah 3 jutaan. 2 kamar tidur ya tentunya ya. Nah, kira-kira seperti apa ya rasanya rumah ini ya? Bersama saya Mr. Easy. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kalian sedang berada di channel Easy Home. Nah, seperti biasa kita selalu mulainya itu dari bagian depan rumahnya ya. Nah, untuk bagian depan sendiri ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini peruntukannya untuk carport di sebelah sini. Ini ada tambahan parkir sih sudah dibikinin langsung, jadi tamannya memang sudah diperkecil ya. Masih ada sih taman tuh sekitar 60 cm ya. Bagi saya sih kalau kayak gini nih lebih berfungsi lah ya, karena kan pada saat nanti ada mobil di sini, mungkin kalian perlu parkir tambahan untuk motor misalnya atau sepeda contohnya. Nah, untuk parkir di sini Parkir ini sendiri tuh dimensinya itu adalah 4,5 meter sampai ke pintu sana ya. Nah, sementara untuk lebarnya sendiri itu sampai ke sini, sampai ke ke teras ini itu adalah 2,5 meter. Nah, untuk area parkir tambahan ini 2 kali 2 meter lah kalau nggak salah dimensinya. Kenapa kita perlu parkir tambahan? Memang beberapa orang bilang bahwa ya parkir mobil itu penting. Tapi kalau menurut saya memang rumah-rumah zaman sekarang ini memang perlulah kita tambahan parkiran. Karena kenapa? Kita tuh pasti punya sepeda motor cuy di rumah cuy. Kadang-kadang anak-anak punya sepeda ya kan. Jadi memang menurut saya parkiran tambahan ini kalian nggak perlu lagi nanti renovasi untuk parkir tambahan karena sudah tersedia di sini. Nah, poin plusnya adalah ya jadi kalian itu sudah cukup lebar lah parkiran dari rumah ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih ke bagian ruang tengahnya. Ikutin saya terus ya. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di ruang tengah dari rumah ini ya. Nah, untuk ruang tengah ini biasa sih untuk rumah-rumah minimalis saat ini kan menggunakan konsep open space. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini plong banget dari ruang tengah sampai ke ujung sana ya. Nah, terus untuk dimensi ruang tengah ini sendiri itu adalah dari mulai titik sana sampai titik ke ujung sana itu adalah 5,75 meter persegi. Nah, kalau untuk lebarnya sendiri, nah inilah ya. Ini rumah yang benar-benar compact nih guys. Ini lebarnya 2 meter guys. Nah, untuk fungsinya sendiri ini bisa dijadikan ruang tamu sih di sini sih. Masih bisa lah sofa L, nanti kita lihat di bagian berikutnya ya. Nah, sementara di sini langsung dia menyatu dengan dapur dari rumah ini. Ya. Kalau untuk ruang sendiri ini 3 meter begini kira-kiranya. Lebih dari 280 lah. Kalau untuk finishing sih menurut saya rapi ya. Ini finishingnya rapi itu. Ini juga rapi juga sih saya ya. Jadi kalau untuk masalah bangunan menurut saya cukup rapi lah rumah ini. Nah, kalau untuk area geraknya memang sih saya harus akuin dengan 2 meter ini kita jarang sih ya ada ruang tamu yang lebarnya 2 meter gitu ya, atau rumah tangga itu 2 meter. Tapi kalau kalian bisa menyiasati furniturnya, rumah ini masih bisa lah nanti untuk ruang tamu maupun dapurnya tetap di sini. Sekarang kita berada pada sisi sebaliknya ya. Jadi ini tadi dari yang parkiran tadi. Nah, untuk pencahayaannya kalian bisa lihat sendiri ya, di atas ini sudah ada nih kaca dibikin terbuka, jadi walaupun dinding ini tertutup tanpa jendela ya, di sini juga ada jendela sini. Nah, jadi untuk sirkulasi cahaya di ruangan ini menurut saya sih sudah cukup banget ya. Kalau udaranya sih mungkin dari pintu ini kan ya. Oh bisa, itu ada jendelanya juga kan. Jadi untuk sirkulasi udara menurut saya ini masih bagus, bukan masih sih bagus lah untuk sirkulasi udaranya. Nah, berikutnya karena rumah ini kan memang di ukuran tanahnya kan 50 meter persegi ya. Jadi memang mereka tidak memfokuskan ke ruang tamu sih sepertinya kalau saya lihat ya. Nanti kita lihat nih mana sih kira-kira dia fokusin dari area rumah ini, apakah ke ruang kamarnya. Nah, ikuti terus nih. Sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya nih. Kita langsung lihat aja di kamar utamanya. Nah, ini adalah kamar pertama dari rumah ini ya.
Untuk dimensinya kamar ini lebarnya ini 2,3 meter dan panjangnya ini sampai ke sana itu adalah 3 meter. Nah, kalau di sini sih katanya sih sebagai kamar utama ya. Tapi kalau saya sih melihat kamar ini lebih cocok sih untuk kamar anak kali ya. Karena dengan lebar 2,3 menurut saya itu lebih cocok untuk kamar anak ya. Oh ya, posisi kamar ini di depan ya. Jadi di sebelah kaca ini atau sebelah tembok ini adalah parkir dari karpet motor kita. Nah, untuk cahaya kalian bisa lihat sendiri ini sudah ada jendela bagus. Udara cahaya cukup banget, nggak masalah kalau untuk cahaya maupun udara ya. Nah, kira-kira kenapa saya sebut untuk kamar anak nih? Nah, ini kalau anak itu kan tempat tidurnya ya rata-rata ya di antara 1 meter sampai 120 cm. Kalau mau sayang sama anak sih kasih aja tempat tidur dengan lebar 120. Nah, itu kalau ditaruh di sini, sambil di sini, dengan lemari di sini, itu menurut saya masih layak. Atau misalnya dengan lebar 2,3 meter itu kalau kita kasih tempat tidur yang tipe 120 juga dengan tempat tidur di sini, lemarinya di sini itu juga masih enak, area geraknya itu masih enak gitu. Jadi begitu kita masuk nih ya kayak gini nih. Nah, begitu kita masuk langsung ke tempat tidur, nah atau tempat tidur di sini. Jadi menurut saya kamar ini sih kalau versi saya sih ya lebih condong ke kamar anak sih ya. Karena lebar tempat tidur tadi menurut saya lebih cocok di sini. Untuk area gerak sih memang nggak begitu lebar ya, tapi kalau misalnya satu anak sih aman. Kalau untuk 2 anak ya seperti biasa kalian harus menggunakan 2 tempat tidur atau tempat tidur yang 2 tingkat dan posisinya pasti sebelah sini. Sebelah dinding ini ya, bukan sebelah dinding ini. Jadi poinnya kalau kalian punya 2 anak, ya pintar-pintarlah kalian mengatur furniture di dalam kamar anak itu ya. Jadi contohnya apakah perlu tambah meja? Menurut saya sih untuk kamar seperti ini, untuk kamar anak cukup tempat tidur maupun ditambah lemari saja, tidak usah menggunakan meja. Berikutnya kita akan lihat bagian sisi belakang dari rumah ini. Yuk, come on. Oke, sekarang kita sampai di bagian belakang rumah ini ya. Bagian belakang rumah ini nih langsung dibagi 3 sih. Jadi di dinding yang saya pegang ini adalah kamar kedua dan ini adalah service area. Biasa kalau kalian punya mesin cuci, kan sekarang rumah-rumah compact itu memang harus bisa ya untuk mengatur di mana mesin cucinya. Nah, ini khususnya mesin cuci nih. Lihat tadi dari lantainya ini. Jadi sudah ada kerannya juga di sini. Nah, di sebelah kanannya ini adalah kamar mandi. Jadi untuk pencahayaannya sendiri itu di atas sudah ada kasih lubang udara ya. Dan saya dengar dari developernya bagian belakang ini sudah menggunakan dak ini. Saya tanya kemarin itu karena kan biasanya kita rumah itu kan lebih efisien ya kalau menggunakan toren ya. Nah, jadi kalau kalian itu nanti beli rumah saya pengennya itu rumah itu pakai toren. Nah, di atas kamar mandi ini kalau nggak salah ini sekitar 2 meteran ini sudah di dak. Jadi kalian bisa menambahkan toren kalau kalian pengen sistem air di rumah itu menggunakan toren. Nah, sekarang kita langsung lihat nih kamar mandi atau kamar utama ya. Agak mati lampunya di sini guys. Kita lihat kamar utama aja yuk. Oke, ini bagian kamar kedua ya. Jadi rumah ini cuma 2 kamar ya. Nah, ini kamar kedua ini kalau nggak salah tuh panjangnya ke belakang ini adalah 3,2 meter. Ini rada panjang nih. Sementara untuk lebar dari ini adalah 2,35 meter. Jadi memang kurang lebarnya masih nggak sampai 3 meter ya. Nah, tapi fungsi ini seperti apa nih? Kalau di depan tadi sih kalau menurut saya sih kamar anak gitu. Kalau ini lebih bisa untuk jadi kamar ibu dan bapak lah. Karena panjangnya ini kan lebih panjang ya dibanding kamar yang di depan tadi. Kalau di depan tadi 3 meter memanjang, kalau ini sekitar 3,2 meter. Jadi kalau misalnya nih kita
kalau orang tua atau yang berpasangan kan tempat tidur nggak mungkin ya pakai 120 ya, mungkin kita 160 apa 180. Nah ini kalau dengan lebar 2,3 kan tempat tidur utama itu atau namanya ukuran king size yang 180 itu bisa masuk di sini. Ya paling mungkin di sisi sebelahnya kalian tambah satu lemari. Kamar ini masih bisa, yang memang tetap ruang-ruangnya beda lah ya kalau yang dibandingkan kamar-kamar yang mungkin sering saya lihat ya di tipe-tipe 600 jutaan itu 3x3 rata-rata kamar utamanya. Untuk pencahayaan sendiri ya ada tetap satu jendela di sini. Nah itu tadi yang apa? Yang cahaya matahari dari atas tadi pas banget ya menuju ke jendela ini, jadi ada tambahan cahaya di kamar ini ya. Nah jadi kalau misalnya ini kalian menjadikan kamar utama, saran kami sih ya kalian tetap bisa menggunakan kasur ukuran king size dengan lebar 180 panjang 2 meter ya, tapi kalian juga mungkin lemarinya jangan terlalu lebar ya, lebar lemari 120 sampai 140 cm itu sudah kami ukur masih cukup di dalam kamar ini ya. Jadi untuk meja menurut saya kayaknya jangan dulu deh kalau di kamar ini, kecuali kalian bisa memanggil orang desain interior ya, yang bisa. Kalau orang desain interior itu memang jago-jago ya untuk mendesain kamar, kalau ukurannya seperti ini itu mereka bisa bikin jadi tampak luas dan nyaman bagi Anda. Oke, sepertinya sih tinggal apa yang mau saya bahas ya. Oh ya, untuk kamar mandinya deh saya kasih tunjuk nih. Kamar mandinya juga menurut saya cukup lebar lah untuk rumah dengan ukuran di tanah 50 ini. Yuk kita bagian terakhir. Oke, sekarang kita sampai nih di bagian terakhir nih, yaitu kamar mandi dari rumah ini ya. Kamar mandi sendiri ini dimensinya itu lebarnya ini nih 155 nih. Nah ke belakangnya itu adalah 185 cm ya. Ya ini sudah konsep kamar mandi modern ya, karena sudah ada toilet duduk, terus dilengkapi dengan shower satu, dan juga sudah dipilih keramik. Saya suka sih keramiknya sih kayak warna-warna gini nih, apa ya, bikin nggak kelihatan cepat kotor gitu. Nah untuk area geraknya ya kalian nilai sendiri saja bagaimana, dengan saya ulangi sekali lagi ya. Nih menurut kalian kalau kamar mandi seperti ini gimana, cukup apa enggak? Nah kalian bisa kalian nanti bisa komen di kolom komentar dah. Oke, kita langsung aja lihat secara keseluruhan bagian dari rumah ini. Kita kasih review sedikit nih rumahnya. Gimana guys? Kita udah lihat semua nih ya bagian dari rumah ini ya, dari depan sampai ke belakang. Nah kalau ini sih menurut opini kami ya dari EJ Home ya, karena lahan ini kan 50 ya dan habis terbangun ya, jadi untuk renovasi memang menurut saya agak sulit lah kalau menurut saya sih untuk direnovasi ya. Tapi ya bisa jadi kalau kalian mau renovasi ya kalian bisa renovasi ke lantai atas dengan penambahan lantai ya tentunya. Ya tentunya dengan rencana yang lebih matang lagi tentunya ya, karena lahannya kan sudah habis ya, jadi kalian bisa misalnya ke depan mau renovasi ya mungkin bisa menambah bangunan ke atas. By the way dari developer ini sendiri mungkin kalian tadi melihat ada bagian-bagian yang kurang sesuai gitu ya, contohnya kayak dapur, atau mungkin kalian nggak mau service charge-nya itu segede itu. Nah di sini bisa minta untuk di custom ya, jadi minta ada perubahan-perubahan, tapi bukan perubahan mayor ya, perubahan-perubahan minor itu developernya mau merubah ya, mungkin ada biaya tambahan di situ ya, tapi itu bisa membantu kalian nanti untuk lebih mengadjust atau lebih menyesuaikan ruangan yang kalian butuhkan. Untuk fasilitas internal sendiri dari perumahan ini ya, jalannya itu 6,5 meter ya, maksudnya tuh jalan antara rumah di sini dengan rumah yang di depan sana itu lebarnya 6,5 meter persegi. Nanti di sini juga tersedia musola.
Bagaimana dengan lingkungan dari perumahan ini? Kalau biasa sih saya sebut fasilitas apa saja sih atau fasilitas eksternal apa saja yang ada di sekitar sini. Saya kasih sedikit aja ya. Di sini ada Alfamart yang jaraknya hanya 200 meter dari sini ya. Jadi perumahan ini kalau keluar kan langsung jalan tuh. Nah, kamu tinggal 200 meter ke kiri sudah ketemu dengan Alfamart. Nah, tapi di dekat sini tuh ada namanya Pasar Parung. Kalau kalian sering dengar lah namanya Pasar Parung, itu jaraknya juga cuma dekat, sekitar 2 kiloan, 7 sampai 10 menit lah kalau ke sana. Nah, kalau di Pasar Parung itu banyak pilihan tuh, mau Ramayana, mau pasar buat ibu-ibu yang wah gede banget lah Pasar Parung itu ya, dan sudah rame banget. Bagaimana jika kalian pengen refreshing keluarga nih? Misalnya mau ngajak anak itu makan di restoran, nonton 21 gitu ya. Nah, kalau dari sini itu sekitar mungkin 7-8 kilo lagi lah dari sini ya. Itu ada namanya Mall The Park. Kalau saya pernah ukur itu sekitar 17-20 menit lah kalian berkendaraan ke sana itu sudah nyampe. Dan itu menurut saya masih cukup dekat dan sangat terjangkau buat kalian yang mungkin butuh fasilitas-fasilitas untuk bilanglah entertain keluarga lah ya. Ya mau makan atau mau ke bioskop atau mungkin mau bawa anak-anak main lah gitu ya ke mall. Oke, sebelum kita sampai nih ke bagian yang pasti kalian tunggu banget nih. Harganya berapa sih? Oke, saya mau info sedikit nih ya. Kalau kalian tuh lagi cari rumah, jangan lupa kami juga banyak konten-konten seputar informasi. Seperti misalnya proses KPR itu seperti apa sih? Biaya KPR itu berapa sih? Nah, itu bisa kalian lihat di playlist yang sudah kami sediakan yang bisa kalian klik di link ini nih. Atau kalian juga bisa klik linknya yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut nih ke bagian yang wow banget nih. Aduh guys, aku duduk dulu guys, capek juga ternyata guys berdiri terus dari tadi guys. Nah, kira-kira rumah ini cocoknya untuk siapa sih gitu loh ya. Menurut kami sih kalau dari Iji Home, rumah ini cocok banget buat orang yang baru nikah tuh. Mungkin baru nikah belum punya anak ya, jadi cocok nih karena rumahnya kan kompak tuh. Apalagi kalau dua-duanya kerja, butuh yang namanya rumah kompak supaya kalian nggak capek tuh ngurus rumah, bersihin rumah gitu ya. Atau mungkin masih keluarga kecil yang masih punya 1 anak gitu kan. 2 anak juga bisa sih, tapi kalian harus lebih bisa mengatur furniturnya. Nah, buat siapa lagi kira-kira nih? Ini saya dapat informasinya memang dari pihak banknya ya. Katanya sih untuk punya rumah di sini itu gaji ya 6,5 juta tuh sudah bisa kamu punya rumah di sini ya. Untuk KPR tentunya ya. Nah, saya juga mau kasih sedikit saran juga. Pengalaman saya kalau untuk rumah-rumah yang kompleks seperti ini ya, itu benar-benar kalian harus perhatikan penataan furnishnya. Nah, jadi apalagi ya kalau misalnya kalian pengen banyak barang ya jangan lah ya. Nah, tapi kalau misalnya nih rumah ini mungkin kurang lega gitu, kalian butuh yang ruang lebih besar, jangan khawatir nih. Di sini juga ada tipe kedua kok. Tipe bangunannya itu kalau nggak salah 36, tanahnya adalah 60. Jadi bangunannya itu lebih besar dan tanahnya juga lebih besar 10 meter persegi. Nah, oke, kita skip dulu yang tipe 36-60 ya. Nah, untuk rumah ini sendiri harganya itu di 300 jutaan. Untuk cicilannya tuh nggak nyampe 3 juta di sini. Nggak nyampe 3 juta. Nah, untuk info-info detailnya kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi ya. Udah lengkap banget tuh informasinya tuh. Jadi kalau soalnya kan informasi seperti ini kan biasanya kan suka berubah. Ya kami juga dari Jiom kalau ada perubahan kami rubah lagi gitu loh. Jadi kalian cek aja ya info detailnya di kolom deskripsi. Nah, sekarang kalian sudah lihat semua nih rumah ini dari bagian depan sampai bagian belakang rumah ini. Gimana menurut pendapat kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, saya juga mungkin kalau kalian punya pertanyaan atau pengen apa yang dibahas mengenai properti tentunya ya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Dan satu lagi, kalian jangan pelit-pelit ya, anggap aja sedekah. Kasih like kalau video ini ada manfaatnya. Saya Mr. Iji dari Iji Home. Masih cari rumah guys. Di Iji Home aja. Pasti lebih mudah.